Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang baru tentang abwabul adzan, yaitu bab-bab yang terkait dengan adzan. Adzan secara bahasa artinya adalah i'lam, yaitu pengumuman. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, wa adzanum minallahi wa rasulih, yaitu pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Sama seperti firman Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, yaitu kumandangkanlah pengumuman kepada manusia untuk berhaji. Maka niscaya orang-orang akan datang kepada Ka'bah Allah, ya, rijalan dengan berjalan kaki, wa ala dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Orang-orang akan berdatangan baik berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan untuk berhaji. Jadi azan secara bahasa artinya pengumuman atau pemberitahuan. Adapun secara syariat maksudnya adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafal-lafal khusus yang sudah kita ketahui bersama. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-adzan ala qillati alfadhihi mustamilun ala masailil aqidah. Bahwasanya adzan meskipun lafalnya sedikit tapi dia mencakup perkara-perkara akidah. Li'annahu bada'a bil akbariyah, dimulai dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, dan itu menunjukkan akan adanya wujudnya Allah dan sempurnanya Allah, sempurna wujud Allah tersebut. Kemudian yang kedua diikuti dengan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Dan intinya adalah tauhid dan penafian terhadap kesyirikan. Kemudian yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menetapkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah itu hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, kemudian seruan hayya 'alas salat setelah syahadatain, ya, menyeru untuk melaksanakan salat, ya. Kemudian akhirnya hayya 'alal falah. Al-falah adalah keberhasilan yang abadi, yaitu mengisyaratkan tentang adanya hari kebangkitan, ya. Jadi lafal azan ini, ya, mengingatkan kita kepada akidah, ya. Diulangi, saya ulangi, Allahu Akbar menunjukkan Allah Maha Besar dan zat Allah Maha Sempurna. Allah itu ada dan Maha Sempurna. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, tauhid, dan Allah tidak boleh disekutukan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kecuali melalui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang agung adalah salat, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, marilah menuju kepada al-falah. Al-falah adalah kemenangan yang abadi, maksudnya surga, yang ini mengingatkan kita kepada hari akhirat, ya. Dan sudah ditulis risalah ilmiah khusus tentang al-mabahith al-aqdiyah al-muta'alliqah bi al-fadhil adzan, yaitu tentang pembahasan-pembahasan akidah terkait dengan lafal adzan, yang ditulis oleh Ustadz Dr. Abdullah Rai Grafika. Risalah S2 beliau tentang hal ini, tentang pembahasan-pembahasan akidah yang terkandung dalam lafal-lafal adzan, ya. Itu risalah S2 beliau. Kemudian di antara pentingnya adzan, ya, apa manfaat adzan? Manfaat adzan di antaranya adalah pengumuman tentang masuknya waktu, kemudian seruan untuk berjamaah, kemudian dia adalah syiar Islam, ya. Kemudian juga dimudahkan dengan suara daripada sikap, daripada perbuatan, untuk menunjukkan pengumuman dengan suara lebih mudah. Sampai sekarang alhamdulillah di setiap tempat, di setiap waktu mudah pengumuman dengan suara. Jadi di antara faedah azan tadi yaitu pengumuman masuk waktu salat. Yang kedua berkumpul di masjid melaksanakan ibadah secara berjamaah. Yang ketiga adalah syiar kaum muslimin. Di antara hikmahnya azan dengan suara, pengumuman dengan suara lebih mudah untuk dilakukan dimanapun, ya. Taib.
saking agungnya azan sampai khilaf di kalangan para ulama, man lebih afdal, jadi muadzin atau jadi imam. Masing-masing punya keistimewaan ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sungguhnya para muadzin adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat, tersohor pada hari kiamat, karena selama ini di dunia mereka selalu meninggikan kalimat Allah, meninggikan syahadatain, maka mereka dijadikan tinggi pada hari kiamat kelak ya. Dengan adanya azan maka orang-orang berdatangan ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Mereka yang menyuruh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, orang-orang terbangun, orang tergerak hatinya menuju ke masjid akibat seruan panggilan azan tersebut. Dari sisi ini khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal, muadzin atau imam ya. Ada yang memperinci, ada yang mengatakan muadzin lebih afdal, ada yang mengatakan imam lebih afdal. Taib, kita masuk pada bab pertama terkait dengan azan. Bab bad'il azan, bab tentang permulaan azan. Azan disyariatkan ketika Nabi di Madinah. Hanya saja para ulama khilaf apakah disyariatkan sejak tahun pertama Hijriyah ataukah tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalil bahwasanya azan disyariatkan di Madinah bukan di Mekah. Di Mekah Rasulullah tidak bisa menyuruh para sahabat mengumandangkan azan karena mereka diintimidasi. Mereka ditekan, mereka disiksa, mereka terusir. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk memandangkan azan. Padahal salat sudah disyariatkan kira-kira 3 tahun sebelum hijrah, yaitu ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj, maka salat sudah diwajibkan, tetapi belum ada azan, belum ada azan. Azan baru disyariatkan ketika di Madinah. Di antara dalil akan hal tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 58, Allah berfirman, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba." Kalau kalian menyeru untuk salat, ittakhadhuha, mereka menjadikan salat tersebut sebagai huzuan wa la'iban, sebagai senda gurau dan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Hal itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Artinya ketika dikumandangkan azan ada yang mengejek. Siapa yang mengejek? Para ahli tafsir mengatakan orang Yahudi, ada yang mengatakan orang munafik juga. Dan orang-orang Yahudi yang mengejek itu baru ada di Madinah. Karena Rasulullah SAW ketika di Mekah tidak tinggal dengan komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi semua ngumpulnya di Madinah. Mereka tidak kumpul di kota Mekah. Sebagaimana kita ketahui mereka kumpul di kota Madinah karena menanti kedatangan Nabi yang terakhir. Ya, menanti kedatangan Nabi yang terakhir, ternyata mereka kecele, ternyata Nabi terakhir tersebut bukan dari kalangan Bani Israel tapi dari bangsa Arab. Sehingga ketika Nabi SAW mengumandangkan azan, mereka mengejek. Ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Mereka jadikan sebagai permainan senda gurau. Kata Allah, "Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun." Karena mereka itu orang yang tidak berakal. Ini dalil bahwasanya azan disyariatkan ketika di Madinah. Kemudian ayat dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang beriman, idza nudiya lis-salati, jika dikumandangkan azan untuk salat, maksudnya salat Jumat, min yaumil Jumat, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, yaitu menuju khutbah. Ya. Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Baik, idza nudiya lis-salat, jika diserukan salat Jumat, ya, maka azan Jumat kapan terjadi? Baru terjadi ketika di Madinah. Karena Nabi SAW ketika di Mekah, Rasulullah SAW tidak mengumandangkan azan. Ya. Baru setelah Rasulullah SAW ke Madinah, baru dikumandangkan azan Jumat. Ini semua dalil bahwasanya azan baru disyariatkan ketika Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Hanya saja para ulama khilaf apakah tahun pertama, tahun kedua disyariatkannya azan tersebut. Adapun dalil-dalil disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang mengisyaratkan bahwasanya azan sudah ada sejak di Mekah, maka hadisnya semuanya dhaif jiddan. Perawinya matruk, perawinya ditinggalkan, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Yang benar azan disyariatkan ketika Nabi sudah berhijrah. Taib, Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas ayat ini, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, maksudnya adalah azan yang khatib naik mimbar, itu azan kedua. Azan kedua, karena di zaman Nabi SAW azan Jumat cuma sekali. Azan pertama tidak ada, langsung cuma azan kedua saja, itu ketika khatib naik mimbar baru kemudian diadzankan, dikumandangkan azan. Adapun azan pertama baru diadakan ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
di mana Utsman berijtihad untuk mengumandangkan azan pertama yaitu sebelum masuk waktu, dan para muadzin dikirim ke pasar-pasar karena kota Madinah semakin luas, apalagi dahulu mereka tidak punya jam sehingga melihat waktu harus diperkira-kirakan, sehingga khawatir ada orang yang terlambat, para pedagang terlambat, maka ijtihad dari Utsman bin Affan untuk membuat azan pertama dengan mengirim para muadzinin, tukang azan dikirim ke pasar-pasar untuk mengumandangkan azan yang pertama, sehingga ketika para pedagang, masyarakat mendengar azan pertama, mereka bersiap-siap untuk pergi salat Jumat. Dan itu ijtihad daripada Utsman bin Affan, dan Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Itu di antaranya sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka sampai sekarang para ulama mensyariatkan adanya azan pertama, azan kedua. Tetapi diharapkan antara azan pertama dan azan kedua, di mana azan pertama menjalankan fungsi sebagaimana yang dijalankan oleh Utsman bin Affan. Yaitu azan pertama hendaknya jaraknya dengan azan kedua cukup waktu setengah jam atau 45 menit. Ya, bukan 5 menit ya, tapi hendaknya dijarakkan 15 menit ke atau setengah jam supaya orang-orang bisa bersiap-siap. Kalau di Madinah sekarang setahu saya setengah jam antara azan pertama azan kedua, diberi jarak setengah jam. Di sebagian masjid-masjid di kota Madinah jarak antara azan pertama dan kedua sampai 45 menit atau 1 jam sampai 45 menit, 45 menit sampai 1 jam. Ya, sehingga fungsi azan pertama untuk mengingatkan masyarakat bersiap-siap bisa terlaksanakan. Dan itu sunnahnya Utsman dan kita tidak mengapa mengikutinya ya. Baik, kita masuk hadis pertama. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Imran bin Maisarah, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Khalid Al-Hadza an Abi Qilabah an Anas qala dzakaru an-nara wan naqusa fa dzakaru al-yahuda wan nasara fa umira Bilal an yashfa al-adhan wa an yutira al-iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang-orang menyebut tentang api. Itu ketika mereka ingin membuat pengumuman bagaimana waktu salat. Kalau salat 5 waktu. Nah, bagaimana orang supaya datang ke masjid harus ada pemberitahuan. Bagaimana caranya? Ada yang kasih ide, bagaimana kalau kita dengan api, kita nyalakan api kelihatan dari jauh sudah waktunya salat. Sehingga orang datang. Ini ide. Dzakarun nar. Ada yang mengatakan dengan nakus. Nakus itu potongan kayu besar dipukul dengan potongan kayu kecil. Seperti kita bilang apa? Pos kamling ya, seperti pentungan-pentungan ketika posisi kamling ya. Maka ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil digunakan untuk memukul yang besar sehingga terdengar suara agar orang datang untuk ibadah. Namun mereka ingat fadzakarul yahuda wan nasara, mereka sebutkan juga tentang Yahudi Nasara. Yahudi menggunakan buk atau korn, itu semacam apa namanya? Tanduk ya. Semacam trompet tapi besar, ditiup terdengar suara agar orang datang untuk salat. Nakus alat tadi di zaman dahulu, di zaman itu digunakan oleh Nasara untuk memanggil orang-orang pergi ke gereja. Sekarang mungkin menggunakan lonceng, tapi zaman dahulu mereka menggunakan, sebagian mereka menggunakan kayu besar dipukul dengan kayu kecil. Dan akhirnya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan untuk menwitirkan iqamah. Mewitirkan iqamah. Ya. Ini semua dalil bahwasanya azan dimulai di Madinah. Ya. Dimulai di Madinah. Pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, warraji anna dzalika kana fi sanatil ula. Oleh Ibnu Hajar bahwasanya azan disyariatkan sejak tahun pertama. Ya. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya ya. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bardisbah Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Nafi' anna Ibnu Umar kana yaqul, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fatahayyanuna as-salata. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya adzan
disyariatkan di Madinah. Kata Ibnu Umar, dahulu kaum muslimin ketika datang ke kota Madinah, mereka berkumpul fayatahayyanuna salat, lantas mereka menunggu-nunggu kapan waktu salat. Jadi mereka tidak ada waktu teng untuk salat. Jadi mereka nunggu ini kira-kira ini zuhur. Mereka tunggu lagi, oh ini kira-kira asar. Karena mereka nunggu-nunggu karena tidak ada pemberitahuan sehingga mereka datang, mereka nunggu kapan tiba waktu zuhur, kapan tiba waktu asar, maghrib, isya, subuh seperti itu. Fatahayyan mereka yajtami'un, mereka berkumpul fatahayyanuna salat, lantas mereka menanti-nanti waktu salat. Laisa yunada laha, di awal-awal belum ada yang mengumandangkan azan. Fatakallamu yawman fi dzalik, suatu hari mereka diskusi, repot datang kumpul tunggu waktu, repot kumpul lagi, tunggu waktu lagi, pulang ngumpul lagi. Sehingga mereka diskusi ketika itu. Qala ba'dhum sebagian sahabat berkata, ittakhadhu naqusan. Bagaimana kalau kita menggunakan nakus, mithla nakusin Nasara. Nakus sering saya katakan, kayu besar dipukul dengan kayu kecil seperti yang dilakukan oleh orang Nasara. Ini ide supaya orang tinggal dengar teng 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 orang datang. Ya. Wa qala ba'dhum sebagian lagi berkata, bal buqan mithla qarnil yahud. Kita gunakan qarn, itu tanduk yang kita tiup mengeluarkan suara yang besar. Orang Yahudi kalau ingin mengumpulkan kaumnya di Madinah menggunakan tersebut. Tung, orang pada ngumpul. Maka Umar berkata, awala taba'atsuna rajulan yunadi bis salat. Bagaimana kalau kita suruh orang teriak untuk salat? Maka Rasulullah SAW berkata, ya Bilal kum fanadi bis salat. Wahai Bilal, bangkit dan kumandangkanlah azan untuk salat. Ya. Ini hadis ini sangat jelas bahwasanya disyariatkannya azan adalah di kota Madinah, ya. Kota Madinah. Dan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwasanya asal muasal lafal adzan adalah mimpi yang dilihat oleh beberapa sahabat. Di antaranya dilihat oleh Umar bin Khattab dalam mimpinya lafal adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Umar pernah mimpi, tapi Umar tidak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat ketika sedang diskusi untuk azan. Kemudian dilihat oleh sahabat, ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu juga bermimpi, ya. Kemudian dia kabarkan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafal azan. Ternyata pas dengan apa yang dimimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lafal adzan itu datang dalam mimpi sebagian sahabat, kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi membenarkan mimpi tersebut. Kemudian Nabi akhirnya berkata, ya Bilal, fa'adzin bin nas, fa innahu atau umuru Bilalan falyu'adzin bin nas, fa innahu anda minka sautan. Suruh Bilal yang mengumandangkan azan karena dia suaranya lebih keras daripada engkau wahai Abdullah bin Zaid. Akhirnya Bilal pun mengumandangkan azan, ya. Dari awal azan lafalnya dari mimpi yang dilihat oleh sebagian sahabat, antaranya oleh Umar bin Khattab, di antaranya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ya. Taib, kita masuk bab yang kedua. Tadi bab tentang permulaan azan itu di kota Madinah tahun pertama Hijriah. Bab kedua, babul azan masna. Azan adalah dua-dua kali. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid an Simak bin Atiyah an Ayyub an Abi Kilabah an Anas qala umira Bilalun an yashfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk menggandakan azan, ya. Wa an yutiral iqamah ila al-iqamah, dan disuruh untuk mewitirkan, mengganjilkan iqamah kecuali kata qad qamatis shalah dua kali, ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Bukhari berkata qala hadatsana Muhammad bin wa huwa ibnu Salam qala hadatsani Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala hadatsana Khalid Al-Hadda an Abi Kilabah an Anas bin Malik. Jadi Abu Kilabah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kathura an-nas qala dzakaru an yu'limu waqta salat. Ketika orang sudah banyak, maka mereka berdiskusi bagaimana kalau untuk membuat pengumuman untuk salat bi syai'in ya'rifunahu, yaitu ada pengumuman yang mereka bisa kenal pengumuman tersebut. Fadzakaru an yuru naran, di antara mereka yang mengatakan bagaimana kalau kita nyalakan api sehingga kalau api sudah nyala berarti masuk waktu salat.
Au yadribu naqusan, sebagian lagi berpendapat dengan memukul nakus tadi yang saya sebutkan seperti orang Nasara, kayu besar dipukul kayu kecil. Fa umira Bilal an yashfa al-adzan wa an yutiral iqamah, dan akhirnya Bilal disuruh untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan lafal iqamah. Ini dalil bahwasanya lafal azan ya diucapkan dengan masna, yaitu dengan digenapkan. Berbeda dengan lafal iqamah. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, azan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua model. Dua model azan. Azannya Bilal dan azannya Abu Mahdzura. Abu Mahdzura. Ini di Bilal di Mekah, di Madinah, Abu Mahdzura di Mekah. Ada perbedaan sedikit antara azan Bilal dengan azan Abu Mahdzura. Abu Mahdzura disebut dengan azan bitarji'. Bitarji'. Pengulangan, ada namanya pengulangan, dengan pengulangan. Bagaimana lafalnya? Lafalnya kalau Bilal sebagaimana kita ketahui ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Berapa kali? 4 kali. Allahu Akbar. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah 2 kali juga. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah 2 kali juga. Allahu akbar. Ini 2 kali. La ilaha illallah sekali. Lafalnya 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 2, 14, 15. Yang Abu Mahdzura bitarji beda. Jadi ini di Mekah. Di Mekah. Namun sekarang azan seperti ini ditinggalkan. Kebanyakan orang dengan azan Bilal. Kebanyakan orang sekarang dengan azannya Bilal berdasarkan mimpinya Abdullah bin Zaid dan mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun azannya Abu Mahdzura 2 kali, Allahu Akbar 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian ulang lagi, diulang. Kemudian setelah itu diulang kembali. Namanya tarji'. Tarji', diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga 2 kali. Kemudian sisanya sama. Hayya 'alas shalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. 2 kali. Hayya 'alal falah juga 2 kali. Dua kali. Allahu Akbar. 2 kali. La ilaha illallah. 1 kali. Coba jumlahnya sama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Lebih banyak ya. Ini tadi 15. Ini namanya tarji'. Tarji' di sini diulang. Lihat, perhatikan. Syahadatain diulang. Yaitu syahadatain diulang. 2 kalimat syahadat diulang. Diulang
Para ulama menjelaskan, yang pertama dia ucapkan dengan lirih. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia syahadat sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, baru keras lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatan yang pertama dua-dua itu diucapkan dengan suara lirih, lebih kecil. Ketika diulang baru dengan lebih keras. Ini azan yang disampaikan oleh Abu Mahdzurah, ya. Dan sekarang jarang yang menggunakan azan seperti ini. Kalau orang Syiah mereka selipkan habis syahadatain mereka nambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Saya pernah dengar di musim haji di tenda-tenda orang Syiah mereka azan. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Mereka tambah ya. Kami bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Ta'assub fanatik berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Jadi intinya begitulah azan dikumandangkan. Ide-ide yang disampaikan oleh para sahabat dengan nyalakan api tidak diterima karena mirip Majusi, dengan menggunakan buk yaitu seperti qarn yaitu tanduk yang ditiup mengeluarkan suara tidak diterima juga oleh para sahabat karena mirip Yahudi, atau dengan nakus di semacam kayu kecil dipukul seperti pos kamling ya. Pentungannya pos kamling itu juga jadi maka itu cara-cara orang Nasara, maka akhirnya Islam memiliki cara tersendiri azan. Alhamdulillah sekarang dikumandangkan dengan suara yang besar dengan pengeras suara. Azan ini semua syafa digenapkan. Secara global tentunya digenapkan. Karena kita lihat la ilaha illallah tetap satu kali ya. Tetap ganjil karena dia kalimat tauhid. Ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sekali sudah cukup. Adapun iqamat, ini tadi iqamat maka dengan diganjilkan atau diwitirkan. Apa lafal iqamat ya? Allahu akbar ya. Allahu akbar dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, satu kali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali ya. Hayya 'alas shalah sekali. Hayya 'alal falah satu kali. Allahu akbar ini Allahu akbar ini dua kali. La ilaha illallah. Qad qamatis shalah, qad lupa. Hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qad qamatis salat dua kali. Allahu akbar dua kali. La ilaha illallah satu kali. Jadi Bilal disuruh untuk mengiqamatkan dengan diwitirkan, tapi kenyataannya ada yang genap. Yang genap diantaranya ini satu, ini genap, ini juga genap, ini juga genap ya. Kalau Allahu Akbar dua kali, kata mereka sebenarnya dia tadinya empat, jadikan dua. Allahu Akbar jadi empat, tadinya empat jadi dua. Kan azan yang biasa Allahu Akbar empat. Sekarang jadi iqamat jadi dua. Yang sisanya dua jadi satu kecuali qad qamatis salat. Qad qamatis salat artinya telah tiba waktu salat. Kenapa dua kali ya? Karena memang ini pengumuman bahwasanya tiba waktu salat, sudah tiba saatnya waktu salat. Allahu Akbar dua kali mengikuti yang pertama. Allahu Akbar la ilaha illallah cuma sekali. Tapi secara global dia diwitirkan. Diwitirkan. Kecuali qad qamatis salat diulang dua kali. Qad qamatis salat Allahu Akbar la ilaha illallah. Bedanya antara azan dengan iqamat dibaca dengan cepat, dengan hadar, tidak dipanjang-panjangin, beda dengan
Azan, kalau azan dipanjang-panjangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini enggak, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cepat. Jadi diucapkan dengan hadar, diucapkan dengan cepat. Dengan cepat. Ya, ini perbedaan pertama. Kalau azan dipanjang. Kedua, untuk hadirin, untuk yang hadir. Sehingga suaranya lebih tidak harus di tempat yang tinggi. Dahulu ya. Sekarang sama aja ya. Ya, kalau azan kita begini Allahu Akbar dengan tutup telinga supaya kuat. Tapi kalau iqamat tidak perlu. Karena iqamat untuk yang hadir. Bosnya sudah tiba waktu salat, sudah tiba waktu salat ya. Bab al-iqamah wahidah illa qaulahu qad qamatis salat. Bab bahwasanya iqamat itu satu-satu kecuali qad qamatis salat dua kali. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Khalid an Abi Kilabah an Anas qala umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa an yutira al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan untuk mewitirkan iqamat ya. Qala Ismail fa dzakartu li Ayyub fa qala illa al-iqamah. Ada tambahan faqala illa al-iqamah kecuali qad qamatis salat, maka tetap digenapkan ya, tidak diganjilkan. Tetap digenapkan. Jadi ada beberapa model azan, kata Ibnu Abdul Bar dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Abdul Bar berkata, "Zahaba Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa Ibnu Jarir ila anna dzalika min al-ikhtilafil mubah." Tentang model-model azan yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan tarji, yang tadi azannya Abu Mahdhurah. Kemudian ada yang apa namanya? Dengan tidak tanpa tarji seperti azannya Bilal ya. Kata Ibnu Abdul Bar, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuya, kemudian Dawud, Al-Zahiri, Ibnu Jarir, mereka berpendapat ini semua khilaf boleh azan model begini, boleh azan model begini. Fa in rabba at-takbir fil awal fil adhan atau sannahu, kalau dia mengucapkan Allahu Akbar 4 kali atau ucapkan 2 kali di awal azan tidak jadi masalah. Au rajja'a fit tasyahhud aw lam yurajji', apakah dengan tarji' mengulangi syahadatain atau tidak jadi masalah. Au sannal iqamah aw afradha, atau qad qamatis salatnya 2 kali. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Ada yang qad qamatis salat 1 kali. Sebagian teman-teman di tanah air mereka ketika iqamat mereka ganjil semuanya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semuanya ganjil. Mau iqamatnya di qad qamatis shalah 2 kali atau sekali, kulluha illa qad qamatis salat fal jami' jaiz, semuanya boleh. Ya. Semuanya diperbolehkan ya. Apakah iqamatnya didobelkan atau dimufradkan semuanya, atau cuma qad qamatis salat yang sekali ya, atau qad qamatis salat 2 kali, maka semuanya boleh. Ini khilaf yang boleh karena datang dalam hadis-hadis. Tapi kita lanjutkan hadis bab berikutnya, bab fadlu ta'zin atau babu fadli ta'zin. Tentang bab keutamaan azan. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin." Jika dikumandangkan azan, maka syaitan kabur dari masjid. Dan lahu durat, dan dia punya kentut, dia terkentut-kentut. Durat ya. Fusa dan durat. Kalau fusa artinya kentut tanpa suara, tanpa bunyi. Kalau durat kentut dengan bunyi, buang angin dengan bunyi. Hatta la yasma' ta'dzin. Jadi syaitan sepertinya sengaja buang angin agar dia mendengarkan kentutnya sendiri dan dia tidak dengarkan azan, karena dia tersiksa dengan mendengar azan. Fa idza qudiya nida'u aqbala
ketika azan sudah diselesaikan dia kembali lagi ingin menggoda manusia. Hatta idza thuwiba bis salati adbar, ketika iqamat dia kembali pergi lagi. Hatta idza qudiyat tathwib aqbal, ketika selesai iqamat dia datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi wa yaqulu, sampai dia pembisikkan pada sehingga lewat antara seorang dengan jiwanya, ya. Bisikan syaitan, yaqul uzkur kadza. Syaitan mengatakan ingat ini, ingat itu. Lima lam yakun yadhkur, pada perkara yang sebelumnya dia tidak ingat. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai seorang akhirnya tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat. Jadi kata Nabi, saya ulangi, kalau dikumandangkan azan maka syaitan kabur, wala hudzurat, sambil terkentut-kentut, hatta la yasma' at-ta'dzin, dia sengaja kentut supaya tidak mendengar azan. Kalau sudah selesai azan dia balik lagi ingin menggoda sampai diiqamatkan. Ketika iqamat dia kabur lagi. Selesai iqamat dia balik lagi. Kemudian dia mulai menggoda orang sedang salat, bisikan suatu, dia mengatakan ingat ini, ingat itu. Sampai seorang yang sedang salat tadi dia lupa, dia jadi ingat perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. Ya. Sampai seorang tidak ngerti dia salat sudah berapa rakaat. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menunjukkan tentang keutamaan azan, bahwasanya azan dibenci oleh syaitan, ya. Dan syaitan kabur ketika dikumandangkan azan, bahkan dia sengaja buang angin. Jadi menunjukkan syaitan itu tubuhnya berongga, ya. Dia buang angin, dia makan, dia minum. Makanya disebutkan dalam hadis kalau seorang subuh tidur sampai subuh tidak bangun salat, maka syaitan mengencingi telinganya. Berarti syaitan buang hajat, di antaranya buang angin, di antaranya buang hajat. Syaitan juga makan, ya. Syaitan juga makan. Di antaranya syaitan buang angin. Dia sengaja buang angin keras, kita tidak dengar tentunya. Tapi dia lari terkentut-kentut, kalau bahasa kita lari terkentut-kentut. Sampai dia supaya tidak mendengar azan. Bahkan disebutkan dia lari ke tempat yang jauh, hatta birrauha, ya. Ya, hatta yakuna makanar rauha. Dia kabur sampai ke tempat namanya Rauha. Rauha itu jaraknya 30-an mil dari Masjid Nabawi, jauh. Tapi begitu selesai azan dia langsung kembali lagi. Dia langsung kembali lagi untuk siap menggoda karena gerakannya sangat cepat. Sangat cepat, ya. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian salaf, ya. Bahwasanya kalau kita mendengar sesuatu yang menakutkan kita boleh azan. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, hadis nomor 389, intinya sebagian salaf berkata, ya, "Lau sya'arta annaka talqa hadza lam ursilka, walakin idza sami'ta sautan." Ya, seorang tabi'in berkata, jika kau mendengar suatu suara yang mengganggu, jin atau apa, fanadi bis salat, maka azanlah. Fa inni sami'tu Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya mendengar Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza nudiya bis salati walla." Kalau setan itu dikumandangkan azan maka dia kabur. Makanya kalau kita misalnya di tengah hutan atau di mana dengar suara yang kita azan, diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis ini. Berdasarkan ini pemahaman para salaf, ya. Dan setan bergerak dengan cepat. Begitu azan dia kabur, kemudian selesai azan dia goda, begitu qomat dia kabur lagi, kemudian dia balik lagi. Dan kerjaan setan adalah membisikkan seorang supaya dia lalai daripada apa yang dia pikirkan, sehingga tidak khusyuk, pikiran ke sana kemari. Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Orang yang salat sampai kemudian pikiran macam-macam, salatnya batal atau tidak? Yang benar tidak batal, ya. Karena tidak ada yang menunjukkan orang pikiran kemana-mana, solatnya batal. Tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula yansarifu min salatihi, seorang selesai salat, ma kutiba lahu, maka tidak dicatat baginya illa nisfuha, au thuluthuha, au rubu'ha, au khumusuha, au sudusuha, au subu'ha, au thumuna, au tusu'ha. Dia keluar dari salat tidak tercatat baginya kecuali setengah pahala salat, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, seperenam, atau sepertujuh, seperlapan, atau sembilan, atau sepersepuluh salat. Ya, kenapa? Di antara sebabnya dia tidak konsentrasi ketika sholat, tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Kemana-mana. Ya. Sampai akhirnya pikiran kemana-mana, ya. Sampai dia lupa dia sudah sholat berapa rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadri kam shalla, dia lupa berapa rakaat dia sholat. Ini semua adalah kerjaan syaitan. Ya. Betapa banyak perkara yang sudah kita lupakan, kita baru ingat ketika sholat, ya, ketika
salat ya. Di antara cerita yang menarik yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, saya bacakan ya. Wa min thamma istanbata Abu Hanifah lilladzi syaka ilaihi annahu dafana malan thumma lam yahtadi li makanihi an yusalliya wa yahrisa alla yuhadditha nafsahu bi syai'in min amri dunya fa fa'ala fa dzakara makanal mal fil hal. Ada seorang datang kepada Imam Abu Hanifah, kemudian dia mengeluhkan, dia bilang, Imam Abu Hanifah, saya nyimpan barang, saya timbun barang berharga. Sekarang saya lupa saya timbun di mana. Barang berharga disimpan, dia gali lubang, dia tutup lubangnya di mana, dia lupa. Dia lapor kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, ya sudah kalau begitu, kamu sholat aja, sholat, tapi berusaha khusyuk, jangan ingat macam-macam perkara dunia. Karena setan akan datang buat kau ingat. Kata Ibu Abu Hanifah, sholatlah kau, wa yahris ala yuhadditha nafsahu bi syai'in min amri dunya. Jangan kau berusaha untuk konsentrasi tidak ingat dunia sama sekali. Ini dia sholat Allahu Akbar. Ketika dia sholat, dia langsung ingat, oh saya simpan timbun barang, timbun harta di sana. Ya, dia ingat karena memang setan akan buat dia ingat apa yang telah dia lupakan. Ya. Ini juga dijadikan pendapat oleh sebagian ulama, ya, seperti Ibnu Battal, dia berkata kalau sudah dikumandangkan azan, seorang jangan keluar dari masjid. Dia berusaha sholat di situ kecuali darurat ya. Asalnya seorang mendengar azan, adabnya dia tidak keluar dari masjid. Karena kalau keluar dari masjid dia mirip perbuatan setan. Setan kalau azan kabur. Jangan sampai kita demikian. Azan kemudian kita kabur. Kita berusaha di masjid kalau sudah dikumandangkan azan ya. Taib, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, jemaah masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pekan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.